Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Bu Tami setelah tadi melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah senang ya Pak karena secara keseluruhan lancar. Alhamdulillah ya. Eh, Sekarang kita pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah tadi saya ikut ya di dalam observasi di dalam kelas ketika Bu Tami melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas tadi. Apakah kami sudah siap untuk kegiatan tahap ketiga ini, untuk kegiatan pasca observasi di kelas? Ya Pak. Siap ya. Alhamdulillah. Untuk itu mungkin saya izin nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa saja yang sudah dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran tadi saat di kelas tadi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas itu mengenai aspek yang sudah Ibu fokuskan itu apakah sudah Ibu sudah tercapai? Baik, untuk pembelajarannya secara keseluruhan sudah tercapai. Ya Pak, pembelajaran yang saya laksanakan itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi diferensiasinya itu dari proses, ya Pak, terutama dari prosesnya itu saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang sebelumnya sudah dilaksanakan di kelas sebelumnya. Kemudian untuk prosesnya itu saya memfasilitasi anak-anak yang mungkin dia masih kurang paham. Nah, itu saya jelaskan. Kemudian prosesnya juga saling antar teman itu saling membantu dalam diskusi kelompoknya. Itu secara keseluruhan seperti itu. Kemudian diferensiasinya sendiri itu ada di itu kan diskusi ya Pak ya. Ya. Jadi siswa awal pembelajaran saya bermateri dulu, kemudian siswa berdiskusi dengan kelompoknya. Dari diskusi tersebut itu siswa mengalami kesulitan atau tidak seperti itu. Nah, kemudian hasil diskusinya itu dipresentasikan. Ya, presentasinya ada beberapa kelompok yang maju karena keterbatasan waktu ya Pak. Jadi hanya 1 sampai 2 kelompok saja yang maju untuk presentasi. Kemudian setelah itu hasil dari diskusi kelompoknya itu saya perbolehkan bentuknya sesuai format pengirimannya itu sesuai dengan minat siswa, misalnya dalam bentuk Canva atau nanti dia dalam bentuk gambar gitu ya, foto atau bagaimana bisa dibolehkan. Ya, jadi untuk aspeknya itu diferensiasi mulai dari konten, proses dan produk ya. Nah, dari aspek pengembangan yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas, untuk penilaian nih, seandainya kita menilai, Ibu menilai kegiatan di dalam pembelajaran tersebut itu kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira angkanya berapa? Berdasarkan eh, hasil evaluasi ketika Ibu tadi di dalam pembelajaran di kelas. 8 ya Pak. 8. 8 ya. Saya nilai 8 karena ada beberapa kendala, sedikit kendala. Mungkin ada siswa yang tidak menggunakan HP, padahal saya itu ada kuisis di akhir, kemudian ada Mentimeter untuk menanyakan kabar siswa, keadaan siswa, yang itu juga dari sel ya Pak ya, sosial emosional learning-nya siswa. Kemudian yang kuis itu ada kuis assessment di akhirnya untuk menilai kemampuan siswa setelah belajar itu bagaimana, itu ada kendala. Jadi untuk mengatasi hal tersebut saya perbolehkan siswa-siswa yang tidak membawa HP tersebut sekitar 2 sampai 3 anak itu untuk join, jadi bersamaan dengan teman sebangkunya. Kendalanya. Kemudian Jadi untuk presentasinya itu tidak semua siswa itu lancar dalam berpresentasi gitu Pak. Itu masih mungkin ke public speakingnya siswa ya itu belum terlatih, jadi masih ada yang
ini gimana ya Bu cara menyampaikannya seperti itu. Jadi sedikit saya bantu. Berarti kalau penilaian dari Ibu sendiri setelah melakukan kegiatan di dalam pembelajaran itu ada sampai nilai 8 ya gitu. Kemudian ada nggak hal menarik ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas tadi? Hal yang menarik gitu menurut Ibu? Siswa lebih aktif sih Pak. Ya karena saya itu juga mengambil masalah ya Pak. Kan saya berbasis masalah itu. Jadi LKPD-nya itu saya berikan termometer, gambar termometer. Jadi siswa juga sambil belajar termometer di sana, cara membacanya bagaimana. Ternyata masih banyak yang belum bisa. Jadi aktif, ini gimana cara bacanya Bu? Gitu, masih belum bisa. Banyak. Jadi apa ya, siswa lebih aktif bertanya ketika pembelajarannya itu secara berkelompok, kemudian ada LKPD daripada yang saya sebelumnya itu hanya menerangkan di depan kelas, kemudian siswa mencatat latihan soal itu. Menurut saya siswa lebih aktif bertanya dan berdiskusi dengan teman-temannya ketika pembelajarannya seperti yang saya lakukan. Jadi ada beberapa hal yang menarik. Ya. Salah satunya di pembelajaran yang sudah Ibu lalui itu siswa terlihat lebih aktif ya. Karena menggunakan model pembelajaran problem ya, problem-based learning ya, dimana mungkin dengan gambaran secara nyata ya, secara kontekstual langsung ya, sehingga itu mungkin terjadi pelibatan aktif ya, apalagi ditambah dengan LKPD dan diskusi ya bentuknya antar kelompok gitu ya. Oke ya, untuk tadi hal-hal menarik tadi juga saya mendengar beberapa kendala ya. Tadi mulai dari ada beberapa anak yang masih belum dapat mengikuti pembelajaran secara aktif. Kemudian tadi ya saya juga mendengar kendala dari Bu Tami, ada anak yang masih belum memiliki gawai ya tadi ya. Nah, mungkin dari kendala-kendala lain ada selain hal-hal itu? Tidak sih Pak. Itu yang saya temui sementara itu. Siswa ada yang dari kendalanya berarti ada dari beberapa anak yang belum memiliki handphone, kemudian ada juga beberapa anak yang masih belum terlibat aktif. Nah, kalau boleh saya mengajukan pertanyaan kembali, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan yang pertama anak tersebut itu bisa sampai tidak aktif gitu dalam berkelompok atau dalam berdiskusi? Jadi saya kan mengelompokkannya itu homogen. Jadi ada anak-anak yang kemampuannya tingkat tinggi dan kemampuannya tingkat rendah dan sedang, itu saya jadikan satu kelompok Pak. Harapannya itu yang anak-anak kelas tinggi ya itu bisa memberikan tutor kepada teman-teman yang sedang atau rendah itu tadi. Itu ternyata di lapangan itu yang anak-anak kelas rendah itu malah ngobrol sendiri misalnya dengan kelompok yang lain gitu. Jadi yang hanya mengerjakan itu hanya anak-anak yang kemampuannya tinggi seperti itu. Mungkin untuk kedepannya itu saya akan mencoba kelompoknya yang homogen, jadi tidak heterogen gitu Pak. Yang kelompoknya tinggi dengan tinggi, kemudian yang sedang-sedang, yang rendah-rendah. Jadi nanti saya sesuaikan untuk LKPD-nya dengan kemampuan kognitifnya seperti itu. Jadi mungkin nanti karena awalnya Ibu mengambil kelompoknya itu secara homogen aja ya. Jadi artinya heterogen mulai dari yang anak yang berkemampuan tinggi, kemudian sedang dan rendah ya. Cuma mungkin nanti Ibu akan mencoba untuk merubah kelompoknya itu secara heterogen ya nanti mungkin ya, sehingga tidak terjadi lagi mungkin beberapa anak itu bisa terlibat aktif nanti mungkin ke depannya seperti itu Bu ya. Jadi untuk proses diferensiasi prosesnya juga kan untuk anak-anak kelas tinggi bisa saya istilahnya saya lepas gitu ya Pak, karena mereka mungkin lebih berinisiatif untuk mencari tahu sendiri gitu ya Pak. Karena saya juga izinkan untuk gawainya kalian bisa, saya bilang kalian bisa mencari dari berbagai sumber manapun, buku boleh
dari internet boleh, dari YouTube boleh untuk belajar gitu kan, untuk apa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD seperti itu. Nah, kalau dari proses pembelajaran yang tadi kan saya menginginkan kelompoknya kemudian di pertemuan selanjutnya itu kan yang homogen. Jadi nanti ke prosesnya itu saya bisa fokus gitu ya Pak ke anak-anak yang kemampuannya kurang. Kalau kemarin kan saya Bu ada yang tanya kelompok sini, saya jalan ke sini. Ada yang tanya ke sana, saya selesai ke sana, yang sana rame, yang sini Dibolak-balik iya ya. gitu. Eh, Kemudian tadi juga ada anak-anak yang tidak membawa handphone juga mungkin jadi Iya. kendala ya tadi menurut kami. Nah untuk supaya nanti tidak terjadi kendala kembali untuk gawai ini seperti apa nanti ke depannya? Kemarin itu saya ini ya Pak lupa menginformasikan kalau siswa harus membawa gawai karena di kelas saya sendiri itu beberapa masih ada yang bersama dengan orang tua gitu, mungkin jadi ke sekolah tidak membawa HP seperti itu. Jadi mungkin akan saya informasikan sebelumnya kalau pembelajaran hari ini nanti ada kuisis yang membutuhkan HP, jadi izin dulu ke orang tua atau gimana. Atau kalau misalkan nanti masih terkendala juga, nanti dia bisa ikut setelah temannya selesai, bisalah pinjam punya temannya gitu. Oh ya, Kalau nanti pakai yang media ini ya, nanti kuisis. kuisis ya. Jadi mungkin nanti akan Kalau lebih menginformasikan dahulu ya. ya Nanti mungkin akan ke saya informasikan terlebih dahulu. anak-anak bahwa ada beberapa pembelajaran yang mungkin menggunakan gawai. Ya. Nah kemarin itu dari diferensiasi itu kan ada diferensi konten ya ibu ya yang dasar ibu ingin kembangkan, kemudian ada diferensi proses dan produk. Nah dari konten itu apakah sudah anak itu memahami dari kontennya itu atau mungkin ada kendala juga mengenai pemahaman di kontennya? Masalah ya Pak, saya Masalah. mengangkat masalah. Jadi dari mungkin itu hubungannya dengan IPA ya Pak, karena membaca termometer seperti itu. Kendalanya siswa, itu tadi Pak seperti yang saya katakan, ada yang belum bisa membaca. Cara membaca termometer itu seperti apa ya? Oh, untuk Nah kira-kira bagaimana kalau nanti biar anak tersebut bisa membaca termometer? Kira-kira apa yang nanti akan ibu lakukan? Ya. Kalau emang kendalanya itu anak tidak mampu membaca termometer, apakah mungkin ada solusi yang mungkin akan ibu tampilkan ke anak-anak tersebut? Ya, nah itu saran saya karena awalnya saya belum tanya dulu kalian sudah pernah membaca termometer atau belum. Nah itu yang belum saya tanyakan. Kemudian saya juga tidak mendemonstrasikan dengan termometer yang asli ya Pak. Gitu. Mungkin kalau saya demonstrasikan dengan yang asli, kemudian saya contohkan yang misal suhunya es itu berapa nanti, ya, ini berarti harus dibacanya bagaimana itu nanti kan kalau secara real itu siswa mungkin lebih bisa memahami ya Pak. Nah itu kemarin saya hanya langsung saya tuangkan ke LKPD siswa yang mengolahnya sendiri. Nah mungkin untuk refleksi saya itu saya praktekkan dulu, saya ajari cara membaca termometer yang baik jadi siswa bisa membaca untuk masalah termometer yang luar biasa ya. Jadi Ibu Tami mungkin nanti akan mencoba cara konkret ya mungkin ya barang tersebut ditampilkan di dalam pembelajaran Ibu ya. Nanti diperagakan lah ya. Termometer pembacanya kalau dalam suhu dingin, suhu panas, sehingga mungkin nanti anak dapat memahami pembacaan dari termometer tersebut. Mungkin bisa diintegrasikan juga ya nanti dengan mata pelajaran IPA ya mungkin ya nanti. Itu salah satu solusi yang luar biasa ya Ibu ya. Ada lagi Ibu kendala yang mungkin Ibu hadapi ketika tadi di dalam pembelajaran selain dari beberapa hal tadi mungkin? Mungkin ini ya Pak, di akhir gitu, di akhir kan refleksi ya bersama anak-anak. Mungkin kurang mendalam karena waktunya sudah habis dan juga saya belum sempat menyampaikan materi selanjutnya itu apa yang akan dipelajari itu ke siswa, itu belum tersampaikan.
Refleksinya alhamdulillah, tapi secara keseluruhan tidak satu persatu siswa refleksi gitu. Tidak secara keseluruhan. Saya tanyakan apa yang sudah dipelajari hari ini, gimana, senang juga pembelajaran hari ini. Gitu. Berarti tadi ada beberapa kendala yang di akhir itu refleksi tidak secara menyeluruh ya? Refleksi, ya saya langsung di depan kelas saya tanya, tapi tidak satu anak gitu. Anak ya. Kemudian ada juga tadi Secara belum keseluruhan saja. tersampaikan ya materi Selanjutnya apa yang selanjutnya. jadi Itu mungkin yang karena menjawab refleksi kan hanya beberapa anak saja yang menjawab ya. nah, kalau misalnya seperti itu ada hal-hal lain nggak yang sekiranya bisa refleksi itu bisa menjadi apa ya untuk keseluruhan gitu. Mungkin Ibu Tami saya ingin mendapatkan refleksi. Tadi kan karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya berarti kan bagaimana cara Ibu Tami nanti bisa mensiasati lah kendala-kendala jangan sampai nanti terjadi materi yang selanjutnya itu tidak tercapai gitu. Belum tersampaikan gitu kan. Oke, mungkin ke ini ya Pak. Sekalian ada di asesmennya. Jadi kan kalau asesmen semua mengerjakan. Ya. Jadi sekalian saya berikan apa ya kolom refleksi mungkin seperti itu. Jadi semua siswa itu menuliskan hal-hal yang mereka alami di pembelajaran itu. Kalau saya hanya lisan itu kan yang menjawab hanya beberapa. Ya, jadi nanti untuk mensiasati hal itu supaya lebih hemat ya waktunya, kemudian nanti mungkin akan membuat apa tadi suatu asesmen di mana asesmen tersebut bergabung di bawahnya ada refleksi gitu ya. Jadi sekaligus ya. Mungkin asesmen akhir pengetahuan itu ya. Yang kuisis kemudian dengan luar biasa ya Bu Tami ya. Sehingga hal-hal itu ada lagi Bu kendala-kendala ya yang lain? Sudah sih. Mungkin dari apa lagi gitu. Atau ada tantangan yang mungkin akan Ibu lakukan ke depannya mengenai dari apa yang sudah dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran? Ada tantangan yang mungkin Ibu temukan? Apa sekiranya tantangannya seperti apa? Tantangannya lebih ke untuk lebih mendalami materi ya Pak. Lebih bulat ya sebenarnya itu sudah ada di SD, tapi ternyata itu kurang matang. Jadi siswa ada yang belum mengenal itu bilangan bulat itu apa, bilangan positif, negatif, dan nol itu yang seperti apa. Nah itu sebuah tantangan karena itu hal yang dasar ya Pak ya. Jadi mungkin itu digali lebih dalam dulu, baru ke materi yang selanjutnya. Mungkin itu tantangan penerapan materi supaya nanti Ibu dapat menyampaikan ya secara maksimal ke dalam peserta itu. Nah, ada mungkin pembelajaran yang akan Ibu lakukan yang lain misalnya selain dengan metode yang sudah Ibu rencanakan awal mengenai terutama tentang bilangan bulat atau bilangan positif gitu kan. Selain dari materinya apakah Ibu punya media yang lain atau media atau bahan ajar yang lebih baik lagi gitu yang akan Ibu rancang ke depannya? Untuk itu merancang ya Pak ya. Kalau pembuatnya saya jujur belum membuat ya untuk yang selanjutnya, tapi saya berencana untuk membuat itu tadi pembelajarannya itu yang kelompoknya homogen. Jadi sesuai dengan tingkat kemampuannya sehingga nanti siswa akan LKPD-nya Pak, saya bedakan. Jadi untuk anak-anak yang tingkat tinggi itu mungkin LKPD-nya yang kosong, jadi hanya ada permasalahan, kemudian siswa yang kemampuannya tingkat tinggi itu bisa menguraikan sendiri. Yang sedang nanti diberikan hint atau petunjuk-petunjuk sedikit. Nanti yang tingkat rendah itu petunjuknya lebih banyak karena kan mereka butuh pancingan ya Pak, istilahnya seperti lebih banyak pancingannya daripada anak-anak yang tingkat tinggi. Jadi saya kelompokkan yang homogen supaya lebih memudahkan dalam proses pembelajaran.
Jadi nanti Ibu akan mencoba untuk memodifikasi ya, yang LKPD yang LKPD-nya. yang tadinya dirancang itu kan sama ya. Iya sama, Awalnya saya itu awalnya pada sama. kegiatan Iya. awal, nanti di kegiatan berikutnya Ibu akan mencoba membuat Iya. LKPD itu sesuai ya dengan kemampuan siswa, misalnya yang kelas tinggi, yang kelas sedang sama yang kelas rendah ya. Iya. Luar biasa ya Bu Tami. Nah, dari hasil produk yang sudah anak-anak buat itu bagaimana menurut Bu Tami? Kalau hasil produknya itu saya kan bebaskan ya. Ternyata ada yang mengirimkan dalam bentuk PowerPoint, Canva, kemudian ada yang LKPD-nya saja lembaran itu ada, kemudian yang dalam bentuk foto itu juga ada. Tapi untuk audio video itu belum ada. Audio belum. Ya, jadi untuk Canva sudah ada anak-anak yang mengirimkan. Di hasilnya itu anak-anak itu di produk itu menghasilkan, ada yang membuat lewat PowerPoint, PowerPoint, ada yang membuat dalam aplikasi Canva, kemudian ada juga dari LKPD itu sendiri. Iya. Nah, ada yang audio video cuma belum dapat dilaksanakan. Iya, belum ada yang dilaksanakan. Berarti ini menjadi kendala, apakah ini menjadi kendala juga Ibu? Ya. Untuk audio video? Iya sih Pak. Di kendala. Kalau misalnya kendala, mungkin itu ya. Kalau audio video kan harus tag video, ya presentasi gitu ya Pak ya. Mungkin siswanya waktunya kurang karena kan itu kita kelas sore kan Pak. Jadi siswa pulangnya sudah jam 5, mau tag video pagi juga kelasnya masih dipakai. Nah, itu mungkin jadi kendala. Jadi untuk audio videonya belum terlaksana. Mungkin nanti ada keinginan ya untuk, apakah ada keinginan nanti dari Ibu Tami untuk membuat suatu audio video untuk produk? Ingin sih Pak, ya untuk produknya sesuaikan dengan gaya belajar mereka ya Pak ya. Luar biasa ya. Cuma emang kadang sekarang waktunya ya, karena ada anak kelas 7 yang sekolah siang ya, kebetulan Ibu Tami megang kelas 7 ya, jadi ada keterbatasan waktu ya. Cuma mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan secara maksimal ya ke depannya. Kemudian ada lagi Ibu kendala, tantangan, atau mungkin apa yang akan Ibu laksanakan ke depan mengenai hasil evaluasi yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran tadi? Nah, ada hal-hal penting atau poin-poin penting apa yang akan Ibu laksanakan kembali gitu untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi di dalam pembelajaran? Secara keseluruhan sudah saya jelaskan ya Pak dari awal pembelajaran saya persepsi dulu dengan materi-materi sebelumnya, sudah di pembelajaran ya persepsi materi gitu, kemudian saya sampaikan dulu materinya, kemudian nah itu tadi yang kalau berbasis masalah terutama yang termometer itu mungkin untuk kelas-kelas berikutnya itu saya akan praktekkan dulu ya, saya ajari cara membaca termometer yang benar bagaimana seperti itu. Kemudian untuk proses pembelajaran berikutnya saya akan di kelas-kelas selanjutnya itu membagi kelompok secara homogen, kemudian untuk LKPD-nya itu juga saya akan perbaiki ya Pak ya, memodifikasi sesuai tingkat kemampuan peserta didiknya. Dan untuk refleksinya juga itu mengantisipasi refleksi yang hanya keseluruhan, saya ingin refleksi yang secara individu. Jadi saya tahu mungkin sebagian besar senang gitu ya Pak. Siapa tahu yang di barisan belakang itu kurang suka pembelajaran seperti ini kan. Saya juga kalau secara keseluruhan kan tidak terlihat ya Pak ya. Dan ya dengan refleksi mungkin nanti kita bisa sekaligus mengidentifikasi ya, menganalisis mungkin ada beberapa anak yang mungkin menyukai gaya belajar yang sudah ditentukan, mungkin ada juga yang merasa tidak, bukan gaya belajarnya ya, mudah-mudahan itu jadi bisa terlaksana ya Ibu ya. Itu mulai dari persepsi sudah berjalan dengan baik, kemudian tadi ada beberapa pembelajaran ya
yang terkendala, ada beberapa anak juga ibu tadi sudah nanti akan laksanakan hal-hal yang bagaimana memberikan suatu motivasi yang lebih baik lagi ya. Nah, kalau untuk pengembangan diri ibu ke depannya, nanti rencana tindak lanjut ibu yang akan ibu laksanakan ke depannya apa saja itu? Pengembangan Mungkin diri. ya, mungkin saya akan sharing ya Pak ya ke komunitas belajar ya. Saya akan pengembangan diri saya di sana. Mungkin dari pembelajaran saya yang seperti ini, apakah ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana seperti itu. Itu dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Seperti itu. Dan kan ada ini ya Pak, biasanya ada praktik baik ya Pak di MDMP itu ya Pak. Ya, betul. Seperti itu sudah saya ikuti di MDMP. Kemudian untuk yang mandiri itu saya akan mencoba untuk di PMM itu ya Pak, pelatihan mandiri PMM. Ketika saya ada waktu luang, kalau pagi kan saya kalau nggak koreksi ya luang gitu ya Pak ya, itu mungkin bisa untuk pengembangan diri saya di PMM. Berarti mungkin nanti untuk rencana pengembangan diri yang akan ibu lakukan berarti aktif di komunitas belajar ya yang Ya, sudah ada di sekolah ya. Sekolah. Kemudian nanti tujuan yang ibu hendak capai nanti untuk di kegiatan tersebut apa? Untuk di komunitas belajar. Di komunitas belajar. Jadi ya tujuannya saya akan sharing ya Pak, karena kan guru kelas 7 itu ada saya dan Bu Retno. Jadi mungkin saya sharing kalau saya kemarin seperti ini Bu, mungkin ada masukan. Mungkin tidak hanya dari guru kelas 7 ya Pak ya, dari kelas 8 atau 9 yang matematika mungkin bisa memberikan masukan seperti itu. Jadi dari komunitas belajar itu saya bisa mengembangkan diri saya di sana untuk apa ya, memperbaiki kembali pembelajaran ya. Berarti untuk pendukungnya berarti siapa aja yang nanti berperan di dalam Kombel? Guru teman sejawat ya. Guru sejawat. Ya, teman sejawat guru matematika. Kombelnya kan kombel MIPA, jadi ada guru MIPA juga ya. Mungkin kita bisa kombinasikan pembelajaran kalau MIPA itu bagaimana ya kan, dari IPA apakah bisa dimasukkan ke dalam konten matematika atau tidak, apakah konten matematika bisa masuk ke IPA atau tidak, karena kombelnya kombel MIPA ya. Berarti nanti yang mendukung itu berarti keterkaitan antara komunitas belajar ya. Belajar matematika mungkin dengan mata pelajaran IPA ya, dimana nanti apakah bisa diintegrasikan atau tidak ya. Untuk waktunya untuk kombelnya itu Bu, yang akan ibu laksanakan untuk waktu komunitas belajar itu 2 minggu sekali ya Pak ya, di hari 2 minggu sekali ya. Tapi biasanya di kantor juga kita sharing-sharing sih Pak, nggak langsung gitu loh Pak. Saya tadi menyampaikan seperti ini Bu, tapi ternyata respon siswanya kurang, ini baiknya gimana, atau pembentukan kelompok ini baiknya seperti apa itu. Jadi 2 minggu sekali itu pertemuannya, tapi kalau di kantor kami juga langsung ya. Jadi sharing. Bukan hanya di komunitas belajar aja, mungkin bisa sambil bisa langsung, lagi istirahat kita ngobrol ya dengan guru yang kita temukan, mungkin berbagi pengalaman dan sharing ya. Kemudian untuk yang kedua tadi pengembangannya di aplikasi PMM ya. Aplikasi PMM. Nah, dari aplikasi PMM ini apa yang hendak ibu akan capai? Mungkin lebih ke ini ya Pak, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada materi yang kurikulum merdeka itu akan saya dalami di sana sih Pak, agar selaras. Kita kan baru ke kurikulum merdeka yang fokusnya pembelajaran diferensiasi supaya semua siswa bisa terfasilitasi. Berarti ukuran keberhasilannya nanti dengan aktivitas di PMM ini ibu anak itu dapat terfasilitasi ya. Iya. Terfasilitasi kebutuhan ya. Ya, dari pelatihan yang saya ikuti itu harapannya saya bisa menerapkan. Bisa menerapkan ya keberhasilannya. Oke. Kemudian untuk yang mendukung aplikasi PMM, kira-kira ada yang mendukung?
dukungan yang Ibu butuhkan dalam menerapkan aktivitas pengembangan di PMM apa saja? Apa? Adakah dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan? Dukungan teman mungkin ya Pak ya. Teman ya, Iya. rekan Teman ya, sejawat ya Pak teman. ya. Ya tetap ada diskusi ya Pak, karena Ya. nanti kan kita membuat aksi nyata. Ya Betul. kan, aksi nyata harus kita berbagi praktik baik ke teman-teman. Seperti itu pendukungnya ya teman-teman sejawat. Iya. Untuk waktunya? Di waktu-waktu senggang sih Pak, karena Iya. saya ya pagi itu kadang full untuk koreksi, kadang senggang, jadi itu mungkin waktu-waktu senggangnya bisa saya gunakan untuk pelatihan mandiri. Berarti nanti Ibu akan, karena Ibu mengajar di siang, Iya, berarti di kala paginya mungkin di sela-sela sambil mengoreksi bisa sambil pelatihan. melakukan pelatihan di PMM tersebut ya, di platform PMM. Ada lagi Ibu mungkin aktivitas pengembangan yang akan Ibu kembangkan untuk pengembangan diri Ibu ke depannya? Iya, untuk ke MGMP sih. MGMP ya? Ya, MGMP wilayah utara Untuk ya. wilayah ya, wilayah utara. Wilayah utara. Nah, harapannya apa Ibu dengan tujuan Ibu nanti di MGMP tersebut? Jadi kan kalau tadi kan ada komunitas kombel di sekolah ya Pak ya. Kombel di sekolah kan sharing antar teman di sekolah. Kemudian pelatihan mandiri itu untuk memperdalam ya Pak, memperdalam ilmu-ilmu tentang merdeka belajar seperti itu. Nah, di MGMP harapannya saya bisa dapat gambaran kalau di sekolah lain tuh bagaimana seperti sharing antar guru-guru wilayah lain ya Pak, sekolah lain seperti itu. Mungkin di MGMP wilayah utara nanti lebih banyak bertemu dengan rekan-rekan ya yang mungkin satu mapel, kemudian dengan berbagai daerah kondisi ya, sehingga nanti bisa lebih banyak berbagi praktik ya, pengalaman dalam pembelajaran terutama yang berdampak pada murid ya. Nah, kira-kira untuk dukungan apa yang Ibu butuhkan dukungan untuk MGMP wilayah utara ini? Untuk MGMP dukungannya mungkin waktu ya Pak. Iya, MGMP itu kalau sekarang jadwalnya Jumat sore. Nah, itu saya terkendalanya itu karena saya ada jadwal mengajar gitu. Jadi untuk waktu yang sekarang itu kita bergantian dari teman-teman komunitas belajar di sekolah itu gantian, misal yang bulan ini siapa yang berangkat, nanti teman itu akan sharing di komunitas belajar kemarin kan dia bagaimana. Kebetulan untuk yang semester ini saya belum berangkat karena saya ada jadwal sore dan kebetulan ada jadwal mengajar, jadi bergantian dengan teman-teman yang lain supaya siswa tidak kosong gitu ya Pak. Ya berarti untuk pendukungnya rekan Ibu ya, rekan yang satu mapel yang ada di sekolah. Kebetulan karena untuk waktunya di MGMP wilayah utara itu Jumat sore emang benar ya, Jumat sore. Jadi karena kita ada pembelajar jadi belum bisa ya Ibu mengikutinya. Tapi masih bisa berbagi praktik dari teman rekan sejawat ya, yang bisa nanti membagikan apa yang sudah didapatkan di MGMP wilayah utara tersebut ya. Nah, rencana-rencana tindak lanjut yang tadi sudah Ibu sebutkan, kira-kira akan Ibu laksanakan kapan? Mulai dari tadi kan ada ombel IPA, saya akan memperbaiki lah ya, bagaimana memberikan yang terbaik yang berdampak terhadap murid ya kan. Kemudian di PMM juga Ibu tadi yang nah kira-kira itu waktu pelaksananya kapan akan Ibu tindak lanjuti gitu? Ya, kalau PMM sudah saya laksanakan ya Pak ya. PMM sendiri sudah saya laksanakan. Kemudian untuk ombel itu minggu ini juga ada pertemuan, itu sudah dilaksanakan. Kalau MGMP bulan depan itu online, jadi online daring, jadi bisa. Jadi semuanya sebenarnya sudah Ibu laksanakan, salah satunya mungkin dari PMM ya, tadi ya sudah mulai bergerak. Kemudian untuk ombel di minggu ini sudah mulai akan ini, kemudian MGMP di minggu depan ya, bulan depan tetapi kebetulan online ya, jadi sehingga nanti bisa
secara daring ya, bisa ikut ya, ikut berpartisipasi ya. Oke. Ya mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ya oleh Bu Tami dapat terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan pembelajaran kedepannya yang tadi ya sudah sangat luar biasa Ibu Tami, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, mulai dari kendala Ibu Tami sudah menemukan solusi-solusi yang luar biasa. Sampai Ibu Tami tadi saya melihat akan mengelompokkan ya, mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuan tingkat tinggi ya kan, kemudian tingkat rendah, sedang dan rendah, kemudian akan memodifikasi apa tadi LKPD ya, yang tadinya satu jenis kemudian menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak tersebut ya, dan Bu Tami nanti akan lebih memfasilitasi anak di dalam kegiatan pembelajaran, dan area-areanya pun yang akan Ibu Tami kembangkan luar biasa, mulai dari komunitas belajar, kemudian PMM sama MGMP di wilayah utara. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik Ibu Tami. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan mulai dari awal praobservasi, kemudian observasi di dalam kelas, sampai yang terakhir kegiatan ketiga pasca observasi ini bisa memberikan kebaikan. Dan saya juga terima kasih kepada Ibu Tami sudah membantu ikut berpartisipasi, mau bekerja sama menjadi yang saya observasi ya di dalam kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti memberikan sesuatu hikmah kebaikan buat saya ataupun buat Bu Tami ke depannya. Ini yang terakhir, saya akan menanyakan terakhir, apa yang sudah Ibu Tami rasakan saat saya coaching seperti ini? Perasaannya apa itu yang sudah? Oke, senang ya Pak ya, karena tambah gambaran-gambarannya bertambah. Ternyata pembelajaran itu dari waktu ke waktu pasti tidak akan terus monoton, itu pasti ada refleksinya, kemudian ada perbaikannya dan seterusnya. Masukan-masukan dari Pak Asep dan juga rekan-rekan itu juga sangat berpengaruh untuk pembelajaran kedepannya semakin lebih baik seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu dengan teknik coaching ini, jadi Ibu merasakan ada tambahan wawasan ya, mengenai evaluasi, refleksi. Sebenarnya saya tidak memberikan masukan ya. Sebenarnya itu adalah refleksi dari Ibu sendiri. Ibu dari potensi yang Ibu, solusi dari Ibu sendiri ya. Jadi saya tidak memberikan masukan apapun, dan Ibu harus menyadari dari teknik coaching yang sudah saya lihat ini bahwa Ibu itu mempunyai potensi luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu Tami ke depannya bisa berbagi praktik baik tentunya ya dengan rekan yang lain, baik di dalam MGMP ataupun di dalam komunitas belajar. Mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri kegiatan ini dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.